Cuma saya mengingatkan kepada saudara bahwa tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menjadi juru selamat. Apalagi si Ustadz Abdul Somad ngawur banget. Pintu surga adalah katanya. Saudara tidak akan masuk surga dengan berbahasa Arab. Orang yang akan masuk surga itu yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Yesus. Ya, iman kepada Yesus itu yang akan diselamatkan. Iman kepada Muhammad tidak akan ada keselamatan. Karena kematian Muhammad bin Abdullah itu di Madinah, di Masjid Nabawi, tidak bangkit lagi dia. Dan tidak ada ayat yang Muhammad bin Abdullah itu akan menjadi juru selamat. Ini yang paling penting, saudara. Jangan saudara cinta buta, berharap-harap palsu. Mencintai Muhammad, tapi saudara tidak menemukan ayatnya bahwa Muhammad akan jadi juru selamat. Cinta bertepuk tangan sebelah nggak enak, saudara. Jadi dapat cinta yang enak itu adalah mendapat sambut. Cinta bersambut itu baru enak, saudara. Sahabat madrasah, cukuplah menghibur kita dalam kondisi kita memang 2 hari ini harus berada di rumah. Untungnya kita punya hiburan yang satu ini. Bapak Murtadin, Anda mengatakan bahwa bila iman kepada Yesus akan diselamatkan, tapi kalau iman kepada Nabi Muhammad tidak diselamatkan. Ketahuilah Bapak bahwa Anda yang mengaku 36 tahun telah belajar Islam, baiknya Anda coba renungkan kembali, kemudian insaf dan sadarlah bahwa yang Anda klaim itu sangat tidak benar. Kalau Anda menyengaja mengada-ada, membuat lelucuan dengan berharap akan ada banyak orang yang simpati dari Islam, kemudian mengikuti agama Anda, kemudian menjadi murtad, maka saya katakan itu adalah cara yang tidak benar dan tidak akan mungkin bisa berhasil. Dan ketahuilah bahwa secara empiris kita melihat, kalau ada sedikit orang dari Islam yang kemudian keluar Islam menjadi murtad seperti Anda, itu karena memang selama Islam sendiri mereka itu agak tell me, agak blow on, agak kurang di dalam memahami agama itu sendiri. Dan itu tidak mengganggu bagi orang Islam, tidak masalah, karena itu adalah hal juga. Tapi sebaliknya, kalau ada banyak orang non-muslim yang kemudian menjadi mu'alaf, menjadi Islam, itu adalah lantaran mereka itu memiliki pemikiran yang cerdas, sedikit cerdas, sehingga dia mencoba untuk memahami kalamullah, kitab Al-Quranul Karim, kemudian pada akhirnya dia tenggelam di dalam melihat kebenaran itu, karena al-Islam ya'lu wa la yu'al alaih, senantiasa unggul dan tidak pernah terumbuli. Mohon maaf, saya sedikit menyarankan sebaiknya kalau kita ini berideologi, ya tepatnya adalah Anda, kalau beragama jangan terlalu, ya. Ini saya sarankan untuk direnungi kembali. Coba jangan sampailah orang makhluk dianggap sebagai Tuhan. Selamanya yang dibuat itu tidak pernah bisa sama dengan yang membuat. Robot sebagus apapun tidak bisa sama dengan yang membuat robot. Yang boneka atau apapun tidak pernah. Antara khalik dengan makhluk itu adalah sesuatu yang beda. Sehingga jangan disamakan. Anda boleh mengagungkan Al-Masih, tetapi jangan melampaui batas sehingga engkau anggap dia sebagai Tuhan. Saya pikir 36 tahun saja memahami agama Islam mungkin butuh pendalaman lebih lanjut. Coba Bapak membuka surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri, Isa sendiri mengatakan, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan
kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi orang zalim itu seorang penolong pun. Sungguh sangat jelas firman Allah tersebut bahwa Al-Masih sendiri memerintahkan kepada Bani Israel agar mereka menyembah kepada Allah yang Esa, Tuhan Nabi Isa. Wa'budullaha rabbi wa rabbakum. Allah yang menjadi Tuhanku dan Tuhan kalian. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Karena Allah lah pencipta alam semesta, berikut seluruh makhluk yang ada. Ataukah Bapak kalian memiliki dasar bahwa Al-Masih ikut dalam penciptaan alam semesta ini? Atau setidaknya mungkin berkontribusi urun apa kayak gitu Al-Masih dalam penciptaan alam semesta ini? Mafih, gak ada. Sehingga engkau menganggapnya sebagai Tuhan. Masya Allah. Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Lalu kalau Al-Masih itu memang Tuhan, kuasa apa yang sudah dilakukan atas manusia dan makhluk lain yang sudah ada sebelum Al-Masih lahir? Coba Anda pikirkan lagi. Logiskah bila Tuhan itu datang kemudian, Tuhan itu dilahirkan kemudian, dimatikan dan kemudian dibangkitkan kembali? Coba Anda buka juga mungkin surah Al-Maidah ayat 73. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksa yang pedih. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Dalam surat Al-Maidah ayat 75, Bal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kayfa nubayyinu lahumul ayati thumma anzur ilayhi thumma anzur anna yufakun. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka, para ahli kitab, tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, coba kita buka lagi surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam.
dan dengan tipuan rah darinya. Maka dan dengan tiupan roh darinya, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Sahabat madrasah rahimakumullah, jelas sekali bahwa kita tidak boleh main-main di dalam berbicara tentang tauhid, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada akhirnya nanti akan menjadi orang-orang yang teguh tauhidnya, yang teguh keimanannya, yang meyakini Allah yang Maha Esa, Allah yang berkuasa atas segalanya, Allah yang menciptakan nabi-nabi termasuk Nabi Isa Al-Masih. Dan semoga keimanan ini senantiasa terpelihara sampai ilal maut, sampai kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.